Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa aktif dari Universitas Teknologi Digital Kelompok 1 Mata Kuliah Jaringan Bisnis. Video kali ini kami akan membuat dan mengatur jaringan bisnis. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Sandra Ziva Hendriani dengan NPM 101-203-91. Suatu perusahaan tentunya tidak dapat berdiri sendiri. Mau yang kecil atau yang besar, pastinya membutuhkan suatu jaringan bisnis. Untuk mencapai tujuan CRM atau Customer Relationship Management, suatu perusahaan harus dapat mengelola atau mengembangkan suatu perusahaan tersebut yang terdiri dari supplier, investor, ataupun karyawan. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui apa sih arti jaringan. Jaringan tersendiri adalah suatu organisasi yang bekerja sama secara kolektif atau berkolaboratif agar bisa menciptakan suatu nilai untuk pelanggan. Selanjutnya, apa sih jaringan bisnis? Jaringan bisnis merupakan senjata ampuh untuk mengembangkan suatu bisnis. Kenapa? Karena dengan adanya jaringan bisnis, maka suatu informasi akan cepat tersebar. Nah, dengan tersebarnya informasi tersebut, maka akan cepat meluas juga pada aspek lain. Dan ada hal yang dapat memperluas jaringan bisnis, yaitu dengan memanfaatkan informasi teknologi. Saya Yainud Solihah dengan NPM 10-12-0429. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan slide 5, yaitu membuat jaringan bisnis. Yang pertama di sini ada kita menganalisis jaringan fashion pria. Dimulai dari menganalisis jaringan dilakukan dengan cara melihat orang yang berada di sekitar kita dan juga di lingkungan bisnis, atau bisa langsung orang yang berada dalam tim kita, gitu kita analisis. Tujuannya dalam analisis ini yaitu untuk melihat energi yang timbul setelah berinteraksi dengan mereka, atau setelah berinteraksi dengan mereka itu biasanya apa yang didapat dari perbincangan dengan mereka itu. Oke, yang kedua ada mengklasifikasikan fashion. Setelah kita menganalisisnya, hal yang selanjutnya yang dilakukan adalah dengan mulai mengklasifikasikannya atau mengelompokkan. Pada umumnya ada 6 kategori dasar manfaat dalam membuat jaringan bisnis, yaitu informasi, dukungan, pengaruh politik, pengembangan pribadi, dukungan pribadi, energi, tujuan, dan juga work-life balance. Itu semua sangat penting untuk membangun jaringan yang memberikan manfaat. Nah, selanjutnya yang ketiga, setelah itu mulai mengisi jaringan yang sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan. Jika mungkin bisnis sedang kesulitan dalam mendapatkan pengguna, maka coba kita berinteraksi dengan mereka, orang yang menjadi target pasar kita, dan mendapatkan informasi dari mereka. Hal yang sama juga berlaku jika kita ingin membangun jaringan untuk mendekati dengan investor untuk memasarkan produk kita. Perkenalkan, nama saya Desi Permatasari, NPM saya 101-202-43. Di sini saya akan membahas tentang mengatur jaringan bisnis. Yang pertama itu ada bergabung dengan forum atau komunitas pengusaha bisnis. Jadi maksudnya itu cara yang dinilai efektif untuk membangun serta mengatur jaringan bisnis. Melalui forum akan memberikan peluang untuk mengenal dan mempelajari cara mengatur jaringan bisnis karena banyak pelaku usaha dengan berbagai jenis usahanya. Lalu yang kedua, bersikap ramah dan memberi dukungan pada rekan bisnis. Maksudnya itu sikap ramah di sini itu bukan berarti merendahkan diri, tetapi merupakan sikap empati terhadap sekitar. Lalu dengan bertutur kata yang ramah dan sopan serta bersedia memberikan bantuan atau dukungan pada partner bisnis, maka akan memperkokoh hubungan bisnis yang dibangun. Lalu yang ketiga, saling menghargai. Jadi maksudnya itu sikap saling menghargai merupakan hal yang sangat berperan dalam memperkokoh jaringan bisnis. Menghargai dalam bentuk berbagai hal, seperti menghargai gagasan partner bisnis tanpa memotong atau memberikan komentar negatif. Gagasan tersebut akan membuat partner merasa dihargai. Lalu yang keempat, ada menjaga komunikasi yang baik. Jadi maksudnya itu dalam hal ini pelaku bisnis tidak malu untuk bertanya atau ragu untuk memberikan gagasan atau pendapat, sehingga akan semakin bersemangat untuk mengembangkan diri
Sikap ini akan menjadikan pelaku bisnis sebagai pribadi yang aktif dan selalu menjaga komunikasi yang baik dengan rekan bisnis. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu tentang jaringan bisnis, dan rekan saya sebelumnya menjelaskan tentang cara mengatur jaringan bisnis ya. Sekarang kita lanjut ke prinsip jaringan bisnis. Di sini ada dua teman-teman. Yang pertama adalah jaringan pemasok atau supplier, yang dimana perusahaan ini tidak memproduksi bahan baku ini sendiri, tapi hanya beberapa persen saja. Kemudian yang kedua ada jaringan distribusi, yang dimana perusahaan memiliki rantai permintaan. Rantai permintaannya itu ada perusahaan itu sendiri, kemudian pelanggan perusahaan, dan pelanggan dari pelanggan. Nah, selanjutnya ada distribusi Bladas.co UMKM yang telah kami pilih sebelumnya. Itu ada dua, secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung kepada pembeli, secara langsung bisa dengan menjual langsung kepada pembeli atau customer. Secara tidak langsung bisa melewati reseller, dropshipper atau afiliasi dan sebagainya. Oke, baik teman-teman, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, jaringan bisnis dan CRM yang dilakukan oleh Bladas.co. Dari observasi atau wawancara kami, ternyata Bladas.co juga melakukan strategi ini, di mana strategi ini adalah strategi yang memadukan proses manusia dan teknologi. Ini membuat keuntungan yang sangat besar untuk Bladas.co, di mana nantinya akan membantu menarik prospek penjualan, kemudian mengkonversi mereka untuk menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, serta nantinya pelanggan akan merasa puas dan mereka mau untuk setia membeli produk-produk Bladas.co. Slide selanjutnya, manajemen network dan CRM. Manajemen Bladas.co ini, yang pertama mereka akan mengidentifikasi kebutuhan pasar, kebutuhan jaringan bisnisnya. Nanti jaringan bisnisnya ini kan sudah banyak, jadi mereka akan identifikasi satu persatu apa yang dibutuhkan, apa yang kurang, sehingga semuanya boleh tercapai, dan nantinya Bladas.co ini akan mengalami perkembangan yang pesat, mengalami penjualan yang sangat membludak. Kemudian yang kedua, memperluas network. Nah, setelah itu mereka juga terus memperluas network, memperluas jaringan, supaya tetap produk Bladas.co ini semakin hari semakin banyak orang yang mengenal, dan mereka akan mencapai keuntungan yang besar pastinya. Yang ketiga, kelola kinerja kerja. Nah, selain Bladas.co juga memperhatikan dari luar, para pelanggan, nah mereka juga mempersiapkan dari dalam, yaitu para karyawan. Mereka akan mengelola para karyawan, mengelola kinerja karyawan, sehingga karyawan ini tidak asal-asalan, tidak ada juga karyawan yang malas-malasan, dan tetap stabil untuk nantinya penjualan produk Bladas.co. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Sandra Fadila dengan NPM 101203554. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip manajemen jaringan. Jadi dalam manajemen jaringan ini dikatakan bahwa tidak semua hubungan itu sama. Yang dimaksudkan adalah mengenai kepentingan, kepekatan, kedekatan, kekuatan, dan penyesuaian yang terjalin antara hubungan supplier, produsen, dan juga distributor. Jadi sama seperti halnya di konveksi Bladas.co ini, hubungan yang dijalin oleh pemilik konveksi dengan supplier, baik supplier kancing, supplier kain, maupun supplier aksesoris yang lain, itu pasti memiliki kepentingan, kepekatan, dan kedekatan yang berbeda-beda.
Sama halnya dengan hubungan yang dijalin antara pemilik konveksi dengan para distributor atau para pembelinya, yang dimana pasti memiliki kepentingan dan kepekatan yang berbeda-beda. Contohnya, dalam konveksi Bladas.co ini tentu akan berbeda hubungan yang dijalin antara konveksi Bladas.co dengan pemilik kain dan supplier pemilik kain dan juga supplier aksesoris. Sama halnya dengan hubungan antara konveksi Bladas.co dengan pembeli dan reseller. Itu semua akan berbeda antara kepekatannya, pendekatannya, dan penyesuaiannya. Seperti itu. Lalu yang kedua, dalam prinsip manajemen jaringan dikatakan bahwa hubungan kegiatan, pertalian sumber daya, dan ikatan pelaku ini memiliki hal yang saling berkaitan dan berketergantungan. Karena hubungan ini terjadi akibat adanya suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kegiatan lainnya. Contoh, supplier kain maupun supplier benang, mereka itu menyediakan benang dan kain untuk memenuhi kebutuhan konveksi dalam pembuatan celana jeans, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, di slide berikutnya ini membahas antara hubungan dengan rekan bisnis. Jadi yang pertama, terdapat rekanan dalam pencapaian nilai yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwa seperti halnya contohnya konveksi Bladas.co dengan pemilik kain jeans, ya, supplier kain jeans. Nah, mereka itu di sini merupakan rekanan yang memiliki nilai yang sama dan tujuan yang sama. Karena mereka berdua ini saling berketergantungan dan juga saling membutuhkan satu sama lain. Seperti itu. Yang kedua adalah hubungan sekutu strategis. Contohnya, pemilik konveksi Bladas.co dapat menjalin hubungan rekanan dengan konveksi pemotong bahan lainnya untuk sama-sama menjual produk yang sama dan menjalin hubungan yang strategis. Oke, yang nomor 3, aliansi non-kompetensi. Jadi, hubungan rekanan bisnis yang ketiga ini dapat berupa aliansi, tetapi tanpa kompetensi di dalamnya. Tanpa kompetisi di dalamnya. Contohnya, konveksi Bladas.co yang menjual celana jeans pria dapat beraliansi dengan konveksi yang membuat celana jeans wanita. Jadi, kedua belah pihak ini membuat produk yang sama, tetapi sasaran dan tujuannya itu berbeda. Produk yang dipasarkan ini tujuannya itu berbeda sehingga menjalin aliansi non-kompetisi, seperti itu. Lalu selanjutnya ada hubungan dengan rekanan bisnis berupa ekspansi internasional, yaitu menjual produk secara menyeluruh dan lebih luas dan berskala internasional. Lalu ada hubungan dengan rekanan bisnis melalui integrasi vertikal dan juga disverifikasi. Dan yang terakhir, aliansi kompetisi. Aliansi kompetisi ini dapat dimaksudkan yaitu konveksi Bladas.co ini yang menjual celana jeans pria itu dapat menjalin aliansi dengan konveksi lain yang sama-sama menjual celana jeans pria. Jadi mereka dapat bertukar saling menutupi kekurangan seperti atau berbagi informasi tetapi tetap berkompetisi. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri yang telah menjelaskan prinsip manajemen jaringan dan juga hubungan-hubungan dengan rekan bisnis. Selanjutnya, saya Mutia Kansa dengan NPM 10120329 akan menjelaskan contoh penerapan Customer Relationship Management pada konveksi Bladas.co. Perlu kita ketahui, salah satu penerapan Customer
Relationship Management atau bisa kita singkat CRM pada tokobladas.co ini, yaitu termasuk ke dalam kategori strategi CRM untuk memenangkan dan mempertahankan konsumen dengan adanya survei kepuasan pelanggan yang dapat memberikan perkembangan informasi klinis untuk usaha bladas.co. Adapun CRM bladas.co meliputi yang pertama yaitu toko online bladas.co terdapat di Shopee dan juga di Lazada. Yang kedua tentang ulasan pelanggan. Tentunya ulasan pelanggan yang baik-baik dapat mempertahankan dan juga meningkatkan konsumen. Lalu yang ketiga ada Bladas Customer Care atau pusat pelayanan pelanggan. Itu bisa di-chat melalui WhatsApp dan juga live di e-commerce-nya. Biasanya konsumen bertanya-tanya tentang size, tentang warna, tentang bahan dan juga lain-lain, atau apakah barang ini masih ready. Begitu bisa di-chat langsung melalui WhatsApp dan juga pada saat live. Yang keempat ada Bladas Grosir, loyalitas reseller dengan memberikan harga yang berbeda tentunya. Jadi harga grosir itu minimal kita membeli 3-4 piece, itu harganya bisa lebih murah. Nah, untuk reseller juga apalagi, karena pembelian lebih dari 3 itu harganya lebih murah dari harga satuan. Nah, untuk yang terakhir ada Bladas Sosial Media. Bladas.co juga menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan produk. Jadi tidak hanya di e-commerce Shopee dan Lazada saja, tetapi di sosial media juga mereka mempromosikan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang Customer Relationship Management di toko bladas.co. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.